Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian. Pada video kali ini saya akan membuat video tentang analisis SWOT diri untuk pengembangan diri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hangga Uswandi. Saya adalah seorang mahasiswa dan sebagai seorang pengajar. Saya sebagai seorang mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Lampung dan sebagai pengajar di salah satu pondok pesantren Muhammadiyah, yaitu Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Nantar. Untuk analisis ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi dan mengidentifikasi area pengembangan diri. Ya, kita langsung ke kekuatan strengths. Pertama, kita ada penguasaan Al-Quran, tentunya dengan hafalan dan dengan metode tahfidz yang teruji dan efektif, mungkin mampu untuk membimbing santri dengan baik. Selanjutnya ada pengembangan mengajar. Lebih dari 3 tahun saya sebagai pengajar tahfidz dan telah membimbing satu halaqah. Selanjutnya, keterampilan komunikasi. Mungkin komunikasi yang komunikatif itu membantu efektif dalam membimbing santri. Interaksi menjadi lebih baik di lingkungan akademik untuk mampu menyampaikan materi dengan jelas. Selanjutnya ada kelemahan, weakness. Pertama ada manajemen waktu. Menyimbangkan, mungkin hampir setengah hari saya aktivitas di kampus dan sisanya itu aktivitas dilakukan di asrama. Kedua ada beban kerja. Mungkin jadwal saya padat sehingga potensi yang menimbulkan kelemahan fisik dan mental, mungkin sering kecapean. Selanjutnya yang ketiga ada pengembangan skill non akademik. Ini mungkin perlu diperluas keterampilan saya di dalam bidang tahfidz atau di luar bidang tahfidz seperti IT atau bahasa-bahasa lain seperti bahasa Arab, bahasa Inggris. Selanjutnya yang keempat ada namanya jaringan terbatas. Fokus ini utamanya pada lingkungan pondok dan kampus itu membatasi jejaring profesional. Untuk peluang opportunitiesnya, program unggulan tahfidz. Yang pertama ada program unggulan tahfidz. Profesi ini mengembangkan karir sebagai pakar tahfidz bersertifikasi. Ya setidaknya kalau nggak bersertifikasi sebagai pakar tahfidz, kita mampu untuk mengampu bidang tahfidz tersebut. Ya sesuai dengan mulai dari tahsinnya, mulai dari hafalannya, dan mulai dari cara membimbing dan metode menghafal untuk anak-anak. Selanjutnya ada yang kedua ada jaringan universitas. Akses seminar, riset, dosen, dan beasiswa tentunya menjadi penunjang saya. Saya juga sebagai mahasiswa KIP di angkatan 2022. Alhamdulillah bisa mendapatkan KIP. Yang ketiga, kebutuhan pendidikan Islam. Mungkin sekarang permintaannya agak tinggi ya, karena kita sebagai pengajar Al-Quran ya tentunya juga harus terus meningkatkan kualitas baik di Lampung atau di nasional. Ya mungkin itu menjadi dorongan. Yang terakhir yang keempat ada peningkatan kapasitas pondok. Ya berpotensi berkontribusi aktif dalam pengembangan kurikulum atau pengajaran di tahfidznya pondok. Selanjutnya ada ancaman, traits-nya. Pertama lihat burnout-nya, resikonya mungkin kelelahan karena double atau ganda ya, dengan jangka juga yang lumayan panjang dan padat. Selanjutnya ada persaingan, mungkin jumlah lulusan hafalan Quran ini terus meningkat ya. Selanjutnya ada perubahan kurikulum, mungkin ya semakin tahun ke tahun mungkin ada sedikit penambahan di dalam bidang kurikulum dan mungkin kita sedikit perlu adaptasi ya. Selanjutnya ada distraksi digital. Mungkin ini tantangan untuk menjaga fokus kita dalam mengajar. Contohnya kita harus sering-sering bijak dalam menggunakan
handphone, dalam menggunakan alat-alat elektronik di depan santri, supaya fokus belajar dan mengajar di tengah derasnya informasi digital itu bisa akurat. Analisis dan strategi SO atau kekuatan dan peluang. Pertama, saya akan memanfaatkan pengalaman Tafid ini untuk metode pengajaran yang inovatif, akses riset universitas. Untuk weakness dan opportunities-nya, kelemahan dan peluangnya, saya akan mengikuti workshop manajemen waktu dan mencari-cari beasiswa yang mungkin membantu saya untuk meringankan beban seperti KIP tadi. Weakness dan threats-nya, kelemahan dan ancamannya, prioritaskan kesempatan diri untuk membangun jejaring profesional di luar kampus dan pondok. Strength dan threats-nya, kekuatan dan ancamannya, yang itu mempertahankan kualitas pengajar untuk menjaga presentasi akademik ya untuk lebih baik lagi. Tadi pertahankan presentasi akademik, 2 manajemen waktu, 3 menambah skill, 4 memperluas jaringan. Mungkin itu sebagai catatan ke depan, kedepannya lagi untuk saya melakukan pengembangan diri. Mungkin terima kasih yang telah menonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.